Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita belajar tematik 4E, Pahlawanku, subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3. Diperhatikan ya. Pembelajaran 1. Sikap kepahlawanan. Contoh sifat seorang pahlawan yang patut ditiru adalah peduli dan berani membela yang benar. Jadi kalau ada teman yang butuh bantuan kita lagi kesusahan, kita harus saling membantunya. Dan kita juga harus berkata jujur, tidak boleh berbohong. Membuat peta pikiran tentang peninggalan tokoh kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Sikap kepahlawanan memerlukan kemauan dan keberanian untuk melakukannya. Kita juga dapat meneladani sikap kepahlawanan dari para tokoh di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Menggali informasi bacaan. Jenderal Sudirman tercatat sebagai Panglima Jenderal Republik Indonesia yang pertama dan termuda. Dilahirkan pada tanggal 24 Januari 1916 di Purbalingga. Jenderal Sudirman terkenal sebagai pemimpin yang tangguh. Beliau berjuang keluar masuk hutan dalam rangka perang gerilya melawan Belanda. Dalam perjuangannya, Jenderal Sudirman sakit. Lalu Jenderal Sudirman dilantik sebagai Panglima. Dalam satu sumpah, Jenderal Sudirman dinyatakan bersedia mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia sampai titik darah penghabisan. Nah, ini adalah tandu yang digunakan Jenderal Sudirman saat perang gerilya. Nah, sekarang kita masuk pembelajaran tentang cermin. Cermin merupakan salah satu benda yang dapat memantulkan cahaya. Cahaya yang dipantulkan oleh cermin merupakan salah satu contoh pemantulan teratur. Cermin dibedakan menjadi 3, yaitu cermin datar, cekung, dan cembung. Selanjutnya melakukan percobaan dengan cermin cekung dan cermin cembung. Salah satu fasilitas yang ada pada mobil adalah kaca spion. Kaca spion berguna untuk membantu pengendara melihat arah kanan, kiri, dan belakang. Kaca spion menggunakan cermin cembung. Cermin datar. Cermin datar membentuk bayangan bersifat maya. Jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Ukuran bayangan sama besar dengan benda, tetapi posisinya berkebalikan. Contoh, cermin yang kita gunakan sehari-hari. Nah, berikut adalah contoh cermin datar.
Sifat bayangan. 1. Ukuran bayangan sama dengan benda. Kanan kiri bayangan terbalik dengan benda. 3. Bayangan semu. Cermin cekung atau konkav. Cermin cekung adalah cermin yang permukaannya bidang. Pantulannya berbentuk cekung. Cermin cekung bersifat mengumpulkan sinar. Sifat bayangan yang terbentuk pada cermin cekung tergantung letak atau jarak benda terhadap cermin. Contoh cermin cekung adalah pantulan pada lampu mobil. Nah, ini adalah contoh cermin cekung ya. Selanjutnya cermin cembung atau konveks. Cermin cembung adalah cermin yang permukaan bidang pantulannya berbentuk cembung. Cermin cembung bersifat menyebar sinar. Cermin cembung selalu berbentuk bayangan yang bersifat maya, tegak, dan diperkecil. Cermin cembung dimanfaatkan untuk kaca spion mobil. Kaca spion. Nah, ini adalah contoh cermin cembung. Selanjutnya kita masuk pembelajaran 2. Sikap kepahlawanan tidak hanya dimiliki para pahlawan bangsa yang kita kagumi. Sikap kepahlawanan juga bukan hanya milik orang dewasa. Sikap kepahlawanan sesungguhnya terdapat di dalam diri setiap orang. Menyebutkan contoh sikap kepahlawanan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bung Tomo bukanlah pejuang yang sedari awal mengangkat senjata. Pada masa pendudukan Jepang, Bung Tomo bekerja di kantor berita. Selanjutnya beliau menjadi pemimpin redaksi kantor berita Antara di Surabaya. Pada pertempuran Surabaya, Bung Tomo berhasil mengobarkan semangat warga-warga Surabaya. Sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sila pertama, taat menjalankan ibadah. Kemudian menghormati hak-hak umat beragama lain dalam beribadah. Selanjutnya sila kedua. Yang pertama, memiliki sikap tenggang rasa. Yang kedua, menghormati hak orang lain. Sila ketiga. Contohnya, 1. Menghargai produk buatan bangsa sendiri.
Yang kedua, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri. Selanjutnya sila keempat. Contohnya adalah menghargai perbedaan pendapat dengan orang lain. Lalu mengembangkan sikap demokratis. Selanjutnya ada sila kelima. Contoh sikap sila kelima adalah 1. Menghargai hasil karya orang lain. Yang kedua, membantu korban bencana alam. Kemerdekaan adalah sesuatu yang amat berharga bagi sebuah bangsa. Untuk memperolehnya diperlukan perjuangan dengan mengorbankan jiwa dan raga. Nah, berikut adalah contoh lagu Hari Merdeka. Kalian bisa menyanyikan di rumah ya. Pembelajaran 3. Banyak pahlawan yang gugur di medan perang ketika meraih atau mempertahankan kemerdekaan. Berkat perjuangan para pahlawan, kita dapat menikmati kemerdekaan. Cara kita berterima kasih dan menghargai jasa-jasa para pahlawan adalah dengan cara mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang bermanfaat bagi sesama. Contohnya seperti belajar, peduli terhadap lingkungan, dan lain sebagainya. Menggali informasi tentang tokoh kemanusiaan. Seseorang dapat disebut pahlawan karena berjuang untuk kepentingan orang banyak. Contohnya Dr. Lee Darmawan, penggagas rumah sakit apung. Tujuan Dr. Lee membuat rumah sakit apung adalah untuk mengunjungi, berlayar, dan mengobati ribuan orang miskin yang membutuhkan pertolongan medis di pulau-pulau terkecil dengan cuma-cuma. Membuat periskop sederhana. Keutamaan dari periskop adalah untuk melihat pemandangan di sekeliling kapal selam hingga di atas permukaan laut. Ini adalah contohnya. Terima kasih anak-anak. Semoga video dari Ibu Fathia bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.